Bahkan di Alia Hospital, kita didukung dengan beberapa alat canggih yang Banyak membuat anak cerdas tapi mengalami speech delay. Karena hal-hal ringan, misalnya Halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik. Sahabat Alia sendiri gimana? Kelihatannya lagi semangat banget hari ini. Baik dong dok. Dok, tebak-tebakan dulu yuk dok. Boleh. Anak seumurannya udah mulai cerewet, tapi si kecil masih betah diam 1000 bahasa. Apa namanya ya? Oh, itu speech delay. Sering dikira anak anteng, tapi cuma main gadget, padahal ada kemampuan komunikasi yang tertinggal. Itu kondisi apa ya dok? Itu speech delay. Terlalu asyik sama komunikasi satu arah di layar sampai lupa cara manggil mama papa, itu beresiko apa ya dok? Speech delay itu. Wah, bener semua. Pasti dokter ini spesialis anak ya? Boleh kenalan dong dok sama tugas dokter anak apa aja sih? Boleh. Perkenalkan, saya Dr. Edwin. Saya salah satu dokter anak di Alia Hospital Jakarta Timur. Alia Hospital memiliki layanan unggulan, yaitu Women and Children. Nah, saya sebagai salah satu dokter spesialis anak, tugasnya antara lain memberikan tindakan pencegahan penyakit pada bayi dan anak, serta memberikan pengobatan dan berperan dalam mendiagnosis dan mengevaluasi tumbuh kembang anak. Nah, salah satu contoh kasus yang tadi tuh, speech delay. Wah, iya dok, kasus ini sering dianggap sepele, bahkan banyak orang tua yang nggak sadar dok. Jadi, speech delay atau keterlambatan bicara adalah kondisi di mana anak tidak mencapai tahap kemampuan bicara sesuai usianya. Itu pintu gerbang masalah lain, seperti kesulitan bersosialisasi, sampai hambatan belajar saat sekolah nanti. Jadi, bukan sekedar nanti juga bisa ngomong sendiri, tapi harus ada intervensi sejak dini. Banyak orang tua yang mikir, nggak apa-apa nonton YouTube, kan YouTube-nya juga edukasi. Kita cek mitos faktanya ya dok. Nah dok, banyak banget nih omongan di grup WhatsApp ibu-ibu soal telat ngomong. Biar nggak salah kaprah, mitos atau fakta kalau anak laki-laki itu wajar kalau telat ngomong dibanding perempuan? Oh, itu mitos. Ya, meski ada variasi perkembangan memang sih. Setiap anak mempunyai patokan usia yang sama untuk mulai bicara. Jangan ditunda kalau alasan gender. Kalau nonton video bahasa Inggris nih, dari bayi bisa bikin anak jenius bahasa, mitos atau fakta itu dok? Itu mitos juga, yang sering banget dipercaya. Anak di bawah usia 2 tahun butuh interaksi nyata. Nonton video terus-menerus justru bikin anak bingung bahasa, dan akhirnya malah telat bicaranya. Fakta nggak sih dok, kalau anak telat ngomong itu pasti ada gangguan kecerdasan? Mitos juga itu. Banyak anak cerdas tapi mengalami speech delay karena kurang stimulasi atau terlalu banyak gadget. Jadi bukan soal IQ, tapi masalah interaksi. Nah, ini penting banget dok. Kalau anak udah terlanjur kena speech delay, terapinya bakal lama banget ya dok? Nah, ini fakta. Tapi tergantung kondisi juga. Semakin cepat dibawa ke klinik tumbuh kembang, pemulihannya akan jauh lebih efektif dan cepat. Oke nih, terakhir dok, mitos atau fakta gadget bisa mengganggu perkembangan otak anak secara fisik? Itu fakta. Paparan layar berlebihan bisa mempengaruhi area otak yang mengatur perhatian, bahasa, dan kontrol emosi. Jadi bukan cuma soal bahasa, tapi juga perilakunya. Dok, aku kepo dikit ya, nanya-nanya boleh nggak? Boleh banget. Dok, emangnya kenapa sih gadget itu jahat buat kemampuan bicara si kecil? Sebenarnya gadget itu alat, tapi kalau jadi babysitter itu yang bahaya. Bicara itu adalah proses meniru dan interaksi. Kalau anak cuma nonton, dia hanya menerima pasif, tidak belajar merespon secara aktif. Otaknya tidak terstimulasi untuk memproduksi suara. Oh gitu, kapan nih orang tua harus mulai panik atau minimal waspada? Perhatikan red flag-nya. Misal, usia 12 bulan belum menunjukkan benda. Usia 18 bulan belum ada kata berarti.
atau usia 2 tahun belum bisa merangkai 2 kata. Kalau ini terjadi, jangan tunggu sampai besok. Segera ke klinik tumbuh kembang. Apa aja sih dok yang perlu disiapkan orang tua kalau mau stimulasi di rumah? Simpel banget sih. Mainan edukasi, buku gambar, mainan figur atau boneka. Buku cerita juga boleh. Matikan TV, HP saat makan. Dan yang terpenting, waktu orang tua, ajak anak ngobrol tentang apa yang dia lihat, meskipun dia belum bisa jawab. Nah dok, kalau udah ketahuan nih harus terapi, biasanya terapinya ngapain aja sih dok? Bayangan orang tua kan kayak disekolahin ya? Beda banget. Di Alia Hospital, prinsipnya adalah learning through play, atau belajar lewat bermain. Ada 2 terapi utama yang biasanya diberikan. Pertama, terapi bicara. Terapis akan menstimulasi otot-otot sekitar mulut, oromotor, melatih pernapasan sampai melatih anak memproduksi bunyi dan kata secara sistematis. Kedua, terapi okupasi, occupational therapy. Nah, banyak yang bingung, kok telat ngomong disuruh OT. Terapi ini penting kalau anaknya belum bisa fokus atau ada masalah sensori. Kita latih konsentrasinya dulu, karena kalau anak nggak bisa fokus lihat muka kita, dia nggak akan bisa belajar bicara. Jadi ibaratnya terapi okupasi itu fondasi fokusnya, baru terapi bicara yang bangun gedung, bahasanya ya dok? Ya, analog yang tepat sekali. Dan di Alia Hospital, terapis kita berkolaborasi. Jadi, perkembangan anak dipantau dari berbagai sisi secara bersamaan. Selain lengkap, ruangannya juga didesain memang cocok untuk anak kecil ya dok? Colorful, homey, pasti betah nih anak-anak. Dok, bagi tips dong dok, buat orang tua yang sekarang lagi stres, anaknya nggak bisa lepas dari gadget. Oke, sahabat Alia, ini tips di gadget untuk si kecil. 1. Jadilah contoh. Jangan larang anak main HP kalau kita sendiri asik scrolling di depan mereka. Atur screen time. Di bawah 2 tahun usahakan 0 gadget. Di atas itu batasi 1 jam aja dan dengan pendampingan. 3. Narasi aktivitas. Cerita apa yang sedang kamu lakukan. Misalnya, mama lagi potong wortel, papa lagi pakai baju, papa lagi pakai sepatu. Ini menambah kosakata anak. Segera konsultasi. Kalau anak belum bisa 50 kata di usia 2 tahun, langsung ke klinik tumbuh kembang Alia Hospital. Wah, informatif banget dok. Makasih ya dok ilmunya hari ini. Sama-sama. Yuk, sahabat Alia, kita jadi orang tua yang lebih hadir buat anak. Kalau ada kendala, langsung jangan ragu. Datang ke klinik tumbuh kembang Alia Hospital untuk solusi terbaik bagi buah hati Anda.